Bapak Mama yang diberkati Tuhan, mari dalam semangat dan spirit yang sama kita saling berjabat tangan, katakan merdeka, tapi Tuhan memberkatimu juga harus bilang. Ya. Kita hanya bilang merdeka tidak ada lomba-lomba ya, hanya merdeka saja. Lomba-lomba sudah selesai, daster-daster yang dipinjamkan sudah diambil. Sucuci ke belum Bapak dong? Pakai molto kok? Jangan sampai Bapak dong gantong saja ini. Salam. Dalam dunia hukum atau peradilan, simbol ini sangat dekat. Simbol ini dinamakan Dewi Keadilan. Ada beberapa hal yang Bapak Mama harus perhatikan dengan gambar ini. Saya yakin ini jelas. Seorang perempuan yang sementara sedang memegang timbangan dalam kondisi mata yang ditutup dengan seutas kain, lalu kemudian memegang pedang, tetapi posisi pedang itu jatuh ke bawah. Apa pesan dari patung atau simbol ini? Yang pertama, wujud keadilan itu selalu dilambangkan dengan seorang perempuan, karena filosofi seorang perempuan itu adalah seorang perempuan atau pribadi yang dipenuhi dengan hati nurani, yang juga memiliki perasaan yang halus dan juga yang lemah lembut. Mama-mama dong pun senyum sampai di sini. Simbol yang kedua, posisi mata ditutup dengan seutas kain, maknanya adalah bahwa hukum adalah tempat di mana keadilan itu dicari. Di mata hukum semua orang itu sama, karena pengadilan tidak mengadili dengan mata, tapi pengadilan mengadili dengan seperangkat aturan-aturan yang berlaku. Kita sepakat juga ini. Ada juga timbangan yang dipegang oleh perempuan ini. Timbangan itu punya arti hukum tidak pernah memihak. Dia tidak boleh memihak orang yang berkuasa, orang yang punya jabatan, mereka yang masuk dalam kategori orang yang miskin secara material atau finansial. Di mata hukum, semua orang itu sama. Dan karena sebelum sebuah hukum dijatuhkan, maka prosesnya itu harus dilewati dengan sebuah pertimbangan. Yang keempat, pedang dengan posisi menukik ke arah bawah itu mau bilang kepada kita, pedang itu bukan untuk mengancam. Seperangkat hukum bukan untuk mengancam, bahkan untuk meluaskan sebuah kepentingan, lalu kemudian mengabaikan kepentingan banyak orang. Hukum bukan juga alat untuk membunuh saudara. Karena itu, bagi simbol ini dengan pedang yang diposisikan menukik ke bawah itu mau bilang kepada kita, pedang akan digunakan apabila diperlukan sebagai obat terakhir. Semua lembaga peradilan di dunia, di Indonesia ini dekat dengan ini simbol. Simbol ini menggambarkan apa yang harus para pelaku-pelaku peradilan, mereka yang diutus, mereka yang didudukkan pada posisi-posisi penting, itu mereka harus melakukan apa? Jadi simbol seorang perempuan ini mau mengatakan bahwa inilah rel yang harus dilewati. Bukan hanya soal mengamankan hukum, tetapi juga soal bagaimana hukum itu ditegakkan.
Tapi juga lebih daripada itu, falsafah dari gambar patung ini mau bilang kepada saudara dan saya bahwa hukum yang dipakai itu haruslah memanusiakan manusia. Untuk Indonesia kita harus tarik nafas. Saya juga secara pribadi saya harus menarik nafas. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, bahkan dalam beberapa hari ini, TikTok, Facebook, semua YouTube banyak bicara tentang sebuah aksi yang ditunjukkan oleh para mahasiswa untuk pengambilan keputusan yang sungguh tidak berpihak kepada rakyat. Bapak Mama juga bisa mengikuti itu. Tapi saya mau bilang begini saudara, ketika kita melihat Indonesia yang ke-79 tahun, ini wajah kita, wajah negeri ini, wajah yang harus dengan jujur kita simak. Tapi kemudian tidak lalu bilang begini, itu urusan orang-orang dong yang ada di pusat, itu urusan dewan dong, ini urusan kita saudara. Karena itu ketika Bapak Mama dan saya merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-79, kita upacara, kita genggam kepita dengan berbagai macam bentuk perayaan-perayaan. Saya mau bilang, negeri ini sementara sedang darurat. Bukan hanya sekarang, memang kita harus akui. Kejadian-kejadian yang Bapak Mama dong saya simak, entah kita ini pelaku dari ketidakadilan, entah kita juga korban dari ketidakadilan. Salomo sudah jauh hari bilang itu. Karena itu dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 16, Raja Salomo dengan jujur dia bilang, di tempat pengadilan pun di situ juga tidak ada keadilan. Di tempat keadilan pun juga tidak ada keadilan di sana. Karena itu saya mau bilang begini saudara, bernafas dan tarik nafas panjanglah untuk negeri ini. Tapi buka mata saudara, ini bukanlah sebuah peristiwa pertama di bawah kolong langit ini. Salomo sudah pernah mengatakan itu jauh sebelum seorang Amos hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Yang pertama saudara, Amos itu diutus oleh Allah untuk bicara tentang kondisi kerajaan utara, kerajaan Israel. Ada apa dengan mereka saudara? Ketika Yerobeam memimpin, Yerobeam II memimpin Israel utara atau kerajaan Israel, dia menjadi seorang raja, kondisi politik mereka aman. Tidak ada satu bangsa yang datang dan kemudian menjadikan mereka budak. Tidak ada. Secara politis mereka aman. Bahkan secara militer Yerobeam II memperkuat kekuatannya ketika dia berdiri menjadi seorang raja. Bahkan secara perekonomian semuanya aman. Tidak ada pasar yang ditutup karena tidak ada orang yang menjual. Tidak. Perekonomian, politik dan juga militer di zaman Yerobeam II mereka ada dalam posisi sangat aman. Karena itu terbukti dengan apa? Banyak rumah-rumah mewah yang dibangun gitu. Banyak pengusaha-pengusaha yang terlihat sukses dalam tanda petik. Semakin jumlahnya bertambah pada saat pemerintahan Raja Yerobeam kedua. Tapi kalau kita lihat terkesan memang tidak ada masalah saudara. Tapi Tuhan bilang Israel sementara sedang bermasalah. Masalahnya di mana? Amos diutus oleh Tuhan. Tuhan mau bilang begini, dalam kemegahan secara perekonomian, dalam kemegahan secara politis, dalam kemegahan secara militer, bangsa Israel sehat. Tetapi dalam konsep ketidakadilan mereka kritis. Karena itu Allah menampilkan dia jujur dengan keadaan ini. Dia sampaikan isi hatinya melalui Amos. Dan Amos itu mau bilang kepada orang-orang Israel untuk apa? Bukan menyampaikan di suara pribadi. Amos tidak punya kepentingan saudara. Dunia ini rusak, bangsa ini rusak salah satunya karena kepentingan. Amos ketika dia bersuara di tengah-tengah Yerobeam II,
Dia tidak punya kepentingan. Peternak apa yang punya kepentingan? Peternak sekelas Amos yang hanya berinteraksi dengan domba dan seorang pemetik buah ara hutan, siapa yang punya kepentingan di situ, saudara? Amos itu bukan seorang nabi yang terlatih, tidak. Dia seorang peternak domba yang dipanggil oleh Tuhan, yang kemudian dipilih. Dia berasal dari Tekoa, 8 km dari kota Yerusalem. Yang kedua, dia bertugas apa? Dia bekerja sebagai pemetik buah ara hutan. Buah ara itu ada 2 jenis, saudara. Buah ara dan yang kedua buah ara hutan. Buah ara itu kelas untuk mereka yang menengah ke atas. Itu orang-orang bangsawan dong yang makan itu buah ara. Tapi untuk mereka yang menengah ke bawah, itu mereka makan buah ara, tapi yang jenisnya itu dia tumbuh secara liar di hutan. Untuk soal makan, kita sudah bisa mendapat kesan siapa ini Amos, begitu. Dari mana dia hidup? Seperti apa latar belakang kehidupannya? Dan Tuhan memilih ini ketika Tuhan melihat semua kemegahan di balik perekonomian, politik, dan kemiliteran itu ternyata mengabaikan banyak orang-orang kecil, mengabaikan banyak orang-orang miskin, saudara. Mereka menjadi sasaran empuk. Orang-orang miskin itu, kemiskinannya itu papa mama justru menjadi sasaran empuk. Jadi ada 2 orang yang miskin karena malas. Amsal bilang engkau belajar dari semut. Tapi ada juga orang yang miskin karena sistem memiskinkan dia. Karena itu dia tidak perlu belajar dari semut, tetapi dia harus berupaya supaya keadilan itu berpihak kepadanya. Ini miskin tipe apa? Miskin bukan karena malas, tapi miskin karena sistem memiskinkan mereka. Amos melihat ini. Karena itu dia bicara dengan jujur. Apalagi hal yang kedua, para penegak hukum dan penjaga hukum tidak lagi menjalankan fungsinya secara adil. Kalau posisi pertama yang semakin kaya para bangsawan, para pengusaha, orang-orang kaya semakin menari-nari di atas tangisan orang-orang kecil karena suap, karena berbagai macam hal yang mereka sediakan. Maka yang kedua Amos mau bilang, engkau para penegak hukum dan engkau para penjaga hukum, engkau tidak berpihak kepada orang-orang kecil. Hukum yang berlaku di sana apa? Hukum rimba, saudara. Yang kuat itu yang menang. Siapa yang kasih sogokan paling besar untuk mendiamkan mulut para penjaga hukum, dia yang akan menari. Mereka yang tidak punya apa-apa, apalagi kategori bapak mama, saya mau bilang kita yang hanya punya nafas ini, kita bisa buat apa? Gitu. Kita yang hanya punya harapan ini hanya bisa buat apa? Gitu. Amos melihat ini, saudara. Karena itu hukum rimba semakin membuat para bangsawan itu kaya. Jumlah mereka semakin banyak. Hidup mereka yang berkelimpahan itu semakin nyata gitu. Karena itu kondisi ini harus segera diperbaiki. Para praktek ketidakadilan bagi Amos itu justru dilakukan bukan hanya dari para bangsawan, tapi dari para penegak hukum, para imam dan tua-tua. Mereka yang harus dengan liham mengadili mereka yang melakukan ketidakadilan, mereka justru mengadili orang-orang yang sebenarnya menjadi korban dari ketidakadilan. Dunia sudah balik ini, saudara. Amos dia dengan sungguh mencatat bahwa hukum yang diperuntukkan untuk semua orang supaya keadilan sebagaimana simbol Dewi Keadilan itu dipakai, mereka tidak lagi pakai. Kalau simbol hukum Dewi Keadilan matanya ditutup, maka di situasi Yerobeam 2 kain kasat yang ditutupkan ke mata itu mereka buka, lalu kemudian memainkan pedang. Dan ketika hukum itu melihat mata dengan terbuka, melihat siapa yang di depan. Kalau ini yang saya bela adalah mereka yang memberikan suap, maka hukum sedikit digeser. Maka negeri ini ramai dengan hukum yang dibuat karena kepentingan, saudara.
Negeri ini ramai dengan berbagai macam bentuk peristiwa yang harus sekali lagi saya mau bilang, mari kita tarik nafas panjang untuk negeri ini. Hukum berbanding terbalik. Sehingga orang selalu bilang begini, hukum itu dia tumpul di atas, dia menukik ke bawah, dia tajam kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Jadi besok-besok kalau ada jemaat yang jadi seorang jaksa, jadi seorang pengacara, jadi seorang hakim, Amos mau bilang, pakailah jabatan saudara untuk jadi berkat. Amin. Yang berikut Papa Mama, mereka mengubah keadilan menjadi ipuh, kata firman Tuhan. Ipuh itu adalah sejenis tanaman yang pahit. Jadi kalau keadilan itu diperuntukkan untuk semua orang tanpa memandang, maka Amos bilang keadilan itu sudah berubah jadi ipuh. Ipuh itu lambang kepahitan. Siapa yang sementara sedang ada dalam hidup yang pahit? Mereka yang terzolimi, mereka yang hak-haknya dikebiri, mereka yang semua kepentingannya diambil alih hanya untuk kepentingan satu kelompok. Amos tampil, dia mau kasih ingat Yerobeam, Raja Yerobeam kedua, bahkan para bangsawan, bahkan semua penjaga hukum yang hidup pada saat itu, entah para imam, entah para tua-tua, Amos bilang, apa yang kamu lakukan dilihat oleh Allah. Cukup tegas saudara. Apa yang dilakukan oleh semua mereka yang didudukkan pada posisi penting, itu diingat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dan Allah akan menimpakan kebinasaan bagimu ketika engkau bermain-main dengan hal ini. Kita akan segera menutup bulan kebangsaan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Majelis Sinode kasih kita tema mewujudkan keadilan bagi kaum lemah. Yang pertama, kesuksesan itu incaran semua orang. Saya mau tanya, siapa yang tidak mau sukses di sini? Angkat tangan. Jangan angkat kaki, angkat tangan. Jadi orang sukses itu incaran semua orang. Bahkan dengan sadar para orang tua akan mendoakan anak-anak, engkau menjadi anak yang sukses besok. Tapi saya mau bilang begini, karena incaran semua orang, maka untuk menjadi sukses orang akan melakukan apa saja, termasuk menjual diri dan hati nuraninya. Untuk menjadi sukses, orang tidak lagi pusing dengan apa kata orang, bahkan orang tidak lagi pusing dengan apa kata Tuhan. Semua praktik yang diseruti oleh Amos berdampak bagi orang-orang kecil. Yang mau saya katakan adalah begini saudara, jangan jadi orang sukses. Jangan doakan anak-anak saudara untuk jadi orang sukses, tapi doakan anak-anak saudara untuk jadi orang yang diberkati Tuhan. Kenapa saudara? Karena sukses itu terlihat dari ragamu. Sukses itu terlihat dari jenis makanan yang engkau makan. Secangkir kopi, kalau kita seduh di rumah, kita hanya bermodalkan sekitar 2.000 atau 3.000 rupiah. Tapi kalau saudara bergeser ke kafe, kopi yang sebenarnya dianggarkan hanya 2.000 rupiah bisa seharga 15 sampai 25.000 rupiah. Karena itu saya mau bilang begini, sukses itu berkaitan dengan raga saudara. Kalau dulu mungkin kita datang gereja jalan kaki. Dulu pendeta dong mau pergi khotbah, berjumpa dengan jemaat jalan kaki. Kalaupun punya kuda, itu kendaraan zaman dulu termasuk elit. Naik kuda itu orang elit. Dulu kita mau datang gereja jalan kaki. Sekarang kita mau datang gereja sudah bisa naik motor. Bahkan juga sudah bisa berdampingan dengan setir bulat. Kalau dulu kita hanya makan mungkin 2 kali sehari, itu pun hanya dengan bubur.
air. Tapi karena kita mencari sukses, kita bilang dia sudah sukses. Karena kesuksesan diukur, dia tidak lagi makan 2 kali dengan bubur yang air-air. Tapi dia sudah bisa makan bahkan 4 kali dengan hamburan lauk, 4 sehat, 5 sempurna. Orang bisa mencari kesuksesan karena sukses itu incaran, saudara. Tapi saya mau bilang, semua yang menjadi pencarian untuk menjadi sukses itu bisa jadi juga didapatkan dari semua upaya yang tidak adil. Saya ingat pesan Sepum Papa. Dia bilang begini, jika engkau sendok makan Sinta, jangan sampai tumpah. Karena yang tumpah itu milik orang lain yang engkau ambil. Karena itu Bapak Mama, kenapa koruptor di negeri ini tidak pernah habis? Karena mereka makan tidak pernah cukup. Kenapa orang yang semakin kaya menjadi terus semakin kaya? Karena yang mereka cari itu adalah kesuksesan, bukan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Karena itu saya mau bilang begini, merasa cukup itu penting, itu harus jadi start awal untuk saudara dan saya menjalani hidup ini. Merasa cukup dulu. Karena itu kalau kita selidiki Amos, praktek penjualan hukum dan pengabaian terhadap kemanusiaan berawal dari merasa tidak pernah cukup. Merasa tidak pernah cukup akan memasukkan saudara dan saya masuk dalam pencobaan. Negeri ini 79 tahun. Saya mau bilang kita darurat, walaupun pemerintah tidak bilang darurat, tapi saya membangun sebuah refleksi sederhana dalam panggilan saya sebagai seorang pendeta. Negeri ini darurat, saudara. Memang bukan hal baru, tapi kemudian kita lalu tidak boleh bilang begini, karena bukan hal baru, sudahlah biasa saja. Tidak. Karena apa, saudara? Untuk mencapai semua, menuju pada kesuksesan, hal kedua yang saya mau katakan, orang bisa kehilangan rasa malu. Orang bisa kehilangan rasa malu untuk mengambil sesuatu melampaui batas norma dan etika. Karena itu jangan jadi orang sukses. Perbaiki doa saudara untuk anak-anak saudara. Jangan doakan mereka menjadi orang sukses, tapi doakanlah mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Casing mereka mungkin tidak sebagus orang sukses, tapi orang yang diberkati itu tahu bagaimana dia harus hidup dan cara apa untuk mencapai sebuah pencapaian. Karena orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang melakukan sesuatu dengan rasa malu, tetapi juga diikuti dengan rasa takut akan Tuhan. Dunia ini orang lebih takut kehilangan apa? Orang takut kehilangan jabatan. Orang lebih banyak takut lapar. Orang lebih banyak takut berjumpa dengan persaingan. Orang lebih banyak takut apa? Takut tidak punya uang. Orang lebih banyak takut apa? Takut kalau beras dikumbang itu habis. Takut kalau besok tidak bisa kasih sekolah anak-anak. Tapi sekarang orang tidak lagi punya rasa takut akan Tuhan. Takut akan kehilangan semua yang gemerlapan itu jauh lebih menukik tajam untuk setiap keputusan-keputusan yang saudara ambil dalam hidup saudara dan saya. Karena itu, hal yang terakhir saya mau bilang begini, ingatlah saudara,
Semua yang kita lakukan tidak pernah tidak berdampak. Kebaikanmu berdampak, tapi semua bentuk kejahatan saudara dan saya pun juga akan berdampak. Amin. Karena itu berhati-hati ambil keputusan. Berhati-hati ketika engkau berada pada posisi-posisi penting dalam negeri ini. Pakailah posisi-posisi itu bukan untuk kesuksesanmu, tapi pakailah posisi-posisi itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menolong kita. Amin.